Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel Minang Flasher Tutorial. Kali ini kita akan membahas sebuah iPhone ya. Ini iPhone pesan produk dapat mystery box yang isinya iPhone anak SMP ya. Pas baru datang produk yang dipesan sekitar ratusan ribu ya. Ada mystery boxnya, ternyata isinya iPhone gitu. Kemudian dibawa ke tempat saya. Pas baru datang sudah nggak bisa hidup ya. Segini saya tes perbandingan ya. iPhone yang saya pegang 6s itu bunyi agak beda. iPhone ini iPhone 10 iPhone 11 ya. Agak lain nada ketuknya. Saya ketuk-ketuk agak lain ya. Nah dari warna merek apelnya aja juga berbeda chemistry-nya. Pokoknya memegangnya itu sesuatu yang beda gitu, dan melihat auranya itu sesuatu yang terasa berbeda gitu. Ini perkiraan iPhone 10 ya, iPhone 10 atau 11, saya kurang hafal tipe iPhone. Tapi yang pastinya anak SD ini sudah seminggu dari datang online, dia coba tes nggak mau hidup. Bang, kenapa iPhone nih nggak mau hidup? Saya cek, ternyata nggak bisa dicas. Tombol volumenya bisa seperti biasa ya, kita mainkan, ada detak-detiknya. Kemudian slot SIM-nya juga tidak bisa dibuka. Ini saya curiga ya. Kita cek ke dalam ya. Apakah ini benar iPhone asli yang rusak atau hanya iPhone mainan ya? Hanya tipuan ya. Jadi ada suatu toko anonim ya, yang di online itu menjual produknya asal-asalan. Jadi hadiahnya ini yang menawan. Hadiah iPhone 11 misalnya kan. Mystery boxnya iPhone 11 gitu. Ya orang awam dan anak-anak yang tentunya tergiur dengan iPhone ya, ingin memiliki sebuah iPhone padahal harganya murah gitu kan, ya pastilah tertarik. Coba kita lihat ya, kita bongkar nih. Penasaran ya, iPhone ini sudah 1 minggu baru dibawa ke sini ya. Kita lihat 1, 2, 3. Kacau ini produknya. Ini asli produk tipuan ya. Aduh, siapa yang punya kerjaan ini? Ini isinya plat besi ya. Plat besi baja sebagai pemberat ya. Ternyata ini cuman casing tampang doang yang iPhone. Isinya besi ya. Pantasan agak lain. Ini pasti ya, semua produknya nih, kamera termasuk LCD-nya juga mainan ya. Beda ya, kalau iPhone ada yang di tempat kontak itu sebagai pajangan itu bisa hidup ya, LCD-nya hidup ya. Ada baterainya, walaupun memang tidak bisa dijalankan program seperti biasa, tapi itu sebagai pajangan itu bisa dimainkan ya. Ada layar yang bergerak-gerak gitu, emang langsung ada baterai gitu. Nah, bisa dicas. Kalau ini emang palsu semua, ini SIM-nya nggak bisa dibuka. Volumenya ada, detak-detiknya cuman apa ya, kayak disengaja dibuat sebagai tipuan, bagaimana miripnya begitu ya. Gimana ya, produk sekitar ratusan ribu, anggaplah 500. Hadiah iPhone 11 mystery box kan nggak mungkin rugi dong tokonya. Itu strategi manajemen ya, manajemen penjualan orang-orang yang tergila-gila iPhone. Nah, dana nggak punya. Ada nampak mystery box atau giveaway membeli sebuah produk iPhone 11, ya pasti tergiur lah. Apalagi anak-anak ya, yang belum bisa berpikir logis gitu, yang masih labil. Ini asli asli tipuan ini. Semoga nih dengan video ini teman-teman yang lain, anak-anak yang lain atau yang masyarakat ya, jadi tahu ini mystery box yang hadiah besar-besar tuh bohongan ya. Dan tugas kepolisian ini mengungkap ini
toko-toko jahil ya, toko-toko jahil dan jahil bin zolim ya. Ini zolim banget nih, kalau nggak begini nggak laku produknya ya. Melakukan produk, dipastikan produknya juga abal-abal itu yang dijual juga. Hanya ini yang penarik ya, toko-toko yang seperti itu harusnya dikandangkan ya. Segera ditangkap. Kemarin sudah ditangkap ya, ada sekitar 1 bulan yang lewat penggerebekan toko ponsel palsu ya. Itu mendingan sih, itu masih bisa digunakan seperti Oppo A3s, biasanya sampai RAM 3 ya. Nah, dibuatnya jadi RAM 8 128 atau RAM 8 256 penyimpanan ya. Masih bisa dipakai memang, walaupun speknya tidak sesuai dengan spesifikasi asli gitu kan. Banyak tuh ribuan, 5.000 ponsel yang ditangkap ya di gudangnya, di tempat produksinya. Oppo A3s, F9, A31, A7s, banyak pokoknya. Redmi 13C, iPhone juga ada, Vivo juga ada. Pokoknya semua merek ya ditiru, di republishnya maksudnya. Jadi barang-barang itu yang sudah republish itu gimana ya? Barang-barang yang sudah ditarik oleh pihak Oppo tidak layak pakai, kemudian dia edarkan gitu. Dia rombak sistem programnya jadi besar, dia edarkan. Ataupun HP Oppo yang harganya murahan, yang sudah second, dibikin seperti baru, dibikin kotak baru, semuanya komponennya dibarukan, kemudian RAM-nya, sistemnya juga di-upgrade, RAM 2 menjadi RAM 8 256, yang seharusnya RAM 2 itu ya, kalau zaman sekarang Oppo A3s terjualnya paling 400-300an ya kalau di tempat saya. Kemudian ketika dia upgrade itu bisa dijual 900.000 ya. Nah, 900 itu kalau spek yang sebenarnya itu nggak wajar ya. 900.000 RAM 8 nggak mungkin. Jadi hanya orang-orang awam ya yang memang butuh kebelet, punya HP, kepengen punya HP tapi dana minim, ingin spek tinggi ya, seperti itu pasti dibeli ya. Tapi mendingan ya kalau yang itu. Kalau ini benar-benar handphone, ini tipuan ya. Sudah saya cek pun, ini bongkar casingnya, nggak ada isinya yang elektronik, semuanya plastik ya. Kita cek juga CD-nya dong. CD-nya ini apa sebenarnya ini? Ternyata cuman plastik doang ya, kaca, sejenis kaca plastik ya. Bohongan semua. Jadi tugas kepolisian ya, dan orang-orang yang mendapatkan ini segera ya kalau bisa melapor, biar ada juga upaya ya, setidaknya mencegah kemungkaran gitu. Aduh, bajingan nih toko ya, zolim ya, zolim. Oke, dengan adanya ini semoga teman-teman, adik-adik dan masyarakat semuanya jadi mengerti ya, bahwasanya untuk membeli sebuah iPhone itu perlu juga kita bertanya-tanya, perlu juga membaca artikel sebuah bagaimana trik mendapatkan handphone asli dan mempelajari tentang spesifikasi handphone gitu. Jadi agar tidak kena tipu. Oke, demikian video kita kali ini ya, membongkar sebuah iPhone palsu ya, prank ternyata. Tokonya ngeprank, toko anonim mungkin ya. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.